Terdorong ingin menguasai perhiasan, seorang bocah perempuan di Sampang, Madura tega menganiaya tetangganya sendiri yang masih berumur 7 tahun hingga tewas. Pembunuhan sadis ini membuat sejumlah kalangan prihatin. Mengapa bocah perempuan yang masih berumur 14 tahun tersebut bisa bertindak sekeji itu? Apa yang salah? Simak lengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara, Incar Perhiasan, bocah perempuan habisi korbannya. Ahad 10 Juli 2022, warga desa Mandangi, Sampang, Madura dikejutkan dengan penemuan mayat bocah perempuan berumur 7 tahun berinisial NH. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mengenaskan. Selain kaki dan tangan terikat, pada leher korban juga ditemukan bekas jeratan tali tambang. Untuk mengelabui orang-orang, korban ditimbun dengan bebatuan. Seketika itu juga kematian NH diduga kuat karena dibunuh. Saya mengangkat sendiri mayatnya dengan talinya itu dengan mapan. Kalau orang satu cuma nangis itu tidak mungkin taliannya itu seperti itu. Lebih dari 3 nih. Itu lebih dari 3 menurut saya. Awal terbongkarnya kasus kematian NH karena sehari sebelumnya, yakni pada Sabtu 9 Juli 2022, korban yang bermain di luar rumah tidak kunjung pulang hingga sore hari. Keluarga NH pun panik karena mereka sudah kesana kemari mencari, namun tak juga menemukan NH. Barulah keesokan harinya itu, korban ditemukan warga. Hasil olah tempat kejadian perkara lantas mengarahkan pelaku pembunuhan, yakni tetangga korban sendiri dengan inisial AM. Di balik itu yang membuat sejumlah pihak geleng-geleng kepala karena pelaku berusia 14 tahun alias masih di bawah umur. Hasil pemeriksaan menyebutkan pelaku ingin menguasai perhiasan berupa anting dan gelang yang dikenakan korban. Dari situlah pelaku kemudian mengajak korban bermain dan membawanya ke belakang rumah yang sepi. Di sanalah NH dianiaya AM hingga tewas. Di Polres dilakukan pemeriksaan terhadap 2 orang anak yang diamankan ini. Namun dalam pemeriksaan hanya 1 yang menjadi tersangka, yaitu inisial AM 14 tahun. Adapun modus dari tersangka AM ini yang umur 14 tahun, anak perempuan juga, 5 hari sebelumnya nginep di rumah korban. Kemudian melihat korban menggunakan gelang dan anting, ada keinginan untuk memiliki perhiasan tersebut. Ini kemana si orang tua dari kedua anak ini, baik dari pelaku atau dari korban? Nah, yang korban anaknya masih kecil, mungkin karena orang tuanya menganggap dia main ke rumah orang yang sudah dia kenal, jadi dipercaya. Tapi di sisi lain, ini rumah tempat pelaku melakukan kejahatan. Apakah itu rumah kosong atau orang tuanya sedang keluar atau bagaimana? Kasus kematian NH 7 tahun dengan pelaku AM 14 tahun jelas membuat banyak kalangan mengelus dada. Mengapa bisa hanya karena tergiur memiliki anting dan gelang, anak seusia 14 tahun tega berbuat sadis terhadap tetangganya sendiri yang berumur jauh di bawah usia pelaku. Tampaknya ada persoalan besar di balik kasus yang melibatkan 2 bocah perempuan tersebut. Sampai-sampai warga yang tersulut emosinya dan hendak menghakimi pelaku ikut mengepung tempat tinggal pelaku. Jadi beberapa adegan rekonstruksi tadi sudah jelas di sana bahwa korban itu awalnya dibungkam pakai kain kerudung yang dipakai oleh pelaku, kemudian ditali, kedua kakinya ditali, tangannya ditali dan lehernya juga. Setelah diikat dan dibungkam oleh kain itu, ini si korban ini kan belum meninggal. Akhirnya sama si pelaku baru
dipukullah pakai batu-batu yang ada di sekitar TKP. Kita harus menelaah juga sejarahnya anak ini. Kalau dia sudah berpikir tentang kekerasan gitu ya, pasti dia terpapar di suatu tempat atau suatu hal atau dari pola asuh orang tuanya gitu ya. Jangan-jangan dia sudah terbiasa dengan adanya kekerasan. Entah dari orang tua, orang sekelilingnya gitu ya. Mungkin dia sering ngelihat perilaku kekerasan gitu. Jadi itu sebagai salah satu jalan keluar buat dia. Cara menyelesaikan masalahnya dengan kekerasan gitu. Nah, mungkin kita harus lihat pola asuhnya juga ya, di keluarganya seperti apa gitu. Nah, yang menjadi perhatian kita harusnya adalah kenapa anak sekecil itu bisa memiliki rasa iri. Nah, ini ada beberapa faktor yang diduga bisa menjadi penyebabnya. Yang pertama, lingkungan sekitar. Apakah memang di lingkungan tersebut sudah menjadi kebiasaan bahwa anak-anak sekecil itu sudah menggunakan perhiasan yang berlebihan maksudnya ya. Sehingga orang-orang yang memiliki kemampuan di bawah yang nggak mampu untuk membeli menjadi iri mengambil jalan singkat. Nah, kemudian faktor yang juga bisa diduga menjadi penyebabnya adalah umumnya saat ini adalah paparan dari media. Tindakan pembunuhan itu tindakan kejahatan yang ultimate ya, yang paling puncak karena menghilangkan nyawa. Nah, umumnya seorang melakukan tindakan pembunuhan itu sudah memiliki riwayat kejahatan yang lain. Jadi ada baiknya apabila pihak polisian atau psikolog anak yang akan mendampingi anak itu menyelidiki apa riwayat kejahatan yang sudah pernah dilakukan oleh anak tadi, oleh pelaku tadi atau tersangka ya. Jadi tidak bisa hanya berfokus pada kejahatan ini saja. Diakui pola pikir anak tidak jauh dari pola pikir orang tua. Selain faktor kekerasan, potensi karakter materialistik pada anak juga patut dicermati. Sebab pola asuh yang salah berpeluang memelihara karakter negatif pada anak hingga ia tumbuh dewasa kelak. Pola pikir anak itu kan awalnya dari pola asuh orang tua juga gitu. Jadi memang kalau pola asuhnya baik, pola asuhnya kita kasih tahu nih, misalnya ada kita kepengen sesuatu berarti kamu harus kerja dulu atau kamu harus nabung dulu. Itu kan solusinya sesuai dengan nilai sosial gitu ya. Nggak merampas, nggak mengambil barang milik orang gitu. Itu cara pikir anak itu kan tumbuh juga seperti itu. Oh, berarti kalau saya kepengen sesuatu, saya usaha dulu, saya nabung dulu. Bukan dengan mencuri, bukan dengan merebut misalnya gitu. Nah, itu dia kan jadi cara pikirnya seperti itu sesuai dengan pola asuh yang diajarkan oleh orang tua. Sudah semestinya para orang tua menjadi panutan yang baik bagi anaknya. Tidak ada salahnya menyadarkan kepada anak bahwa masih ada banyak hal yang lebih berharga dibandingkan dengan uang ataupun barang tertentu.